Sonten wayah mriki Yogyakarta 2 Desember 2025. Kali ini saya akan presentasi tentang bahasa Indonesia. Dosen saya Bu Anin mengambil judul yang mengambil tema UAP berjudul Berjalan Bersama yang Terkucilkan. Selanjutnya, nama saya Xavier Rawedenio dari Prodi Ekonomi dengan NIM 023. Ini adalah salah satu topik yang saya ambil dalam judul makalah juga. Berbagilah orang yang berduka cita, diambil dari Matius 5 ayat 4. Tuhan Yesus pernah berkata ini. Selanjutnya, orang yang terkucilkan itu ini sebenarnya tentang lingkungan sosial yang karena mereka kurang bergaul jadi mereka terkucilkan. Alasannya bisa berbagai hal. Salah satunya adalah perbedaan status ekonomi, seperti status ekonomi kita dengan teman kita karena perbedaan dari orang orang tua juga. Selanjutnya fisik atau disabilitas. Terkucilkan juga bisa karena disabilitas, karena dibully juga bisa. Perbedaan suku, agama atau budaya. Contohnya juga banyak dari teman-teman kita dari perbedaan agama, suku dan budaya masing-masing. Selanjutnya adalah riwayat masa lalu yang membuat orang lain menjauh. Mungkin orang yang terkenal itu pernah membuat kesalahan lalu dia tidak pernah minta maaf atau merasa gitu ya. Jadinya bisa dijauhi, tidak mengikuti norma sosial tertentu seperti kurangnya adab di misalnya di kampung atau di mana, atau di lingkungan luar seperti di jalan, kesalahpahaman atau prasangka. Tema ini biasanya menonjolkan rasa kesepian, perjuangan ketidakadilan dan usaha untuk mendapatkan penerimaan. Jadi mereka kayaknya kayak haus validasi, lebih tepatnya seperti itu. Faktor-faktor antara lain yang bisa kita terkucilkan adalah salah satunya tadi sudah dibahas, perbedaan status ekonomi, perbedaan fisik dan disabilitas. Mau nambahin aja yang di sini di bagian slide ini. Kadang orang terkucilkan itu biasanya kasihan kalau kita lihatnya. Soalnya mereka dijauhin, kadang kurang paham dalam etika pertemanan. Akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya dari dampak orang yang terkucilkan, berarti ini sebagai korban ya. Sebagai korban salah satunya ada dampak psikologis atau bisa bilang kena mental, atau bisa dibilang juga karena kurangnya perhatian jadi sulit untuk bergaul. Dampak sosial selanjutnya ada dampak pendidikan dan karir. Mungkin dari karir itu bisa stuck kita ya karena tidak bisa grow up lagi, sulit untuk grow up. Dampak fisiknya mungkin bisa jadi fisiknya menjadi kurus seperti itu. Selanjutnya kita misalnya punya teman yang terkucilkan, kita bisa pentingnya merangkul, seperti memberi rasa diterima, mengurangi kesepian. Jadi tetap kita ajak ngobrol, jangan, kalau bisa jangan menjauhi gitu ya. Meningkatkan kepercayaan diri dan mental positif. Jadi semakin kita dekat sama dia berarti dia semakin percaya bahwa sekarang dia sudah berubah, bisa punya teman. Menghindari mereka dari perilaku negatif seperti cuma diam di rumah aja, kurang pergaulan. Lalu bisa juga membangun lingkungan sosial yang harmonis. Selanjutnya ada strategi untuk mendampingi yang terkucilkan. Salah satunya ada mendengarkan tanpa menghakimi, seperti kita kalau ada digibahin gitu, kita mendengarkan boleh, cuma kalau bisa jangan menghakimi. Ada selanjutnya memberikan dukungan emosional, seperti memberikan kata-kata positif, saling support. Selanjutnya ada membangun hubungan yang konsisten. Jadi semakin kita berteman dengan dia sudah berubah, pasti kita juga
percaya, seperti itu. Selanjutnya ada mengajak terlibat dalam kegiatan sosial. Misalnya, contohnya kalau di kampung saya ya, misalnya ngajak rapat Karang Taruna bersosialisasi, terus kalau bisa di dalam gereja aktif, OMK seperti itu. Selanjutnya ada final tips menurut saya, karena saya pernah nemuin orang yang seperti itu. Salah satunya kita harus mudah bergaul, bisa berkomunikasi dengan baik dengan cara kita suka cerita aja sih menurut saya, juga pasti nanti bisa sendiri ikut terlibat dalam kegiatan seperti sosial tadi ya. Biar nggak cuma di rumah terus, nggak ada kegiatan. Selanjutnya ada membangun kepercayaan. Jadi setiap kita membangun kepercayaan, kita juga pasti bisa mendapatkan pertemanan yang layak atau yang bisa dibilang yang terpercaya menurut saya. Jadi tidak ada teman-teman yang brengsek istilahnya. Jadi semakin kita saling percaya, saling terbuka, pasti menurut saya aman sih. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih juga Bu Anin yang sudah menyempatkan untuk menonton barangkali sampai akhir menontonnya. Juga mungkin ada teman-teman yang lihat, terima kasih juga sudah melihat. Saya Xavier dari Prodi Ekonomi NIM 023, pamit undur diri. Terima kasih.